Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Heratul Khairah dalam acara iNews lengkapnya. Baik pemirsa, pertemuan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita di minggu kelima telah dilaksanakan oleh kelompok 2, di mana kelompok 2 menjelaskan tentang sejarah jurnalisme di dunia dan Indonesia, hukum pers Indonesia, serta kode etik jurnalistik. Di mana kelompok 2 ini pertama menjelaskan tentang sejarah jurnalisme di dunia. Pada zaman kuno, sebelum munculnya media cetak modern, pada zaman kuno ini jurnalisme lebih bersifat lisan dan disampaikan melalui cerita, legenda, ataupun pidato. Berlanjut di peradaban Mesir, di mana ketika masyarakatnya menemukan teknik pembuatan kertas dari serat tumbuhan yang bernama papirus pada tahun 911 Masehi. Lalu kemudian peradaban Cina, muncul surat kabar cetak pertama dengan nama Qing Pao atau Te Qing Pao, artinya kabar dari istana, pada tahun 1351 Masehi, yakni Kaisar Guangxu. Lalu kemudian pada era Revolusi Amerika dan Prancis. Selama Revolusi Amerika dan Prancis, pada akhir abad ke-18 ditemukan surat kabar seperti The Pennsylvania Packet dan L'Ami du People, memiliki peran penting dalam mempengaruhi pendapat publik dan peristiwa sejarah pada saat itu. Lalu berlanjut menjelaskan tentang zaman modern dan digital, di mana pada abad ke-20 melihat perkembangan media massa yang sangat pesat termasuk radio, televisi, dan internet. Hal itu mengubah cara berita disampaikan dan diakses oleh masyarakat. Pada abad ke-21, karena adanya transformasi besar dalam jurnalisme dengan munculnya media sosial dan platform berita secara online. Lalu kemudian berlanjut menjelaskan tentang sejarah jurnalisme di dunia, di mana yang pertama adalah masa kolonial. Masa ini, jurnalisme di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda. Terbitnya surat kabar pertama, Bataviosis Novelis, pada tahun 1744, menandai awal sejarah jurnalisme di Indonesia. Namun, pada periode ini, jurnalisme cenderung dikendalikan oleh kolonial Belanda dan digunakan untuk memajukan kepentingan penjajah. Lalu kemudian berlanjut ke era pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengalami perkembangan media yang pesat. Banyak surat kabar dan majalah muncul, dan kebebasan pers diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa media memiliki afiliasi politik, mencerminkan keragaman pandangan politik di Indonesia. Lalu selanjutnya masa Orde Baru, di mana selama masa pemerintahan Orde Baru ini kebebasan pers menjadi terbatas dan media dikendalikan secara ketat oleh pemerintah. Karena masalah regulasi yang berubah lebih menekankan kekuasaan penuh atas pemerintahan, maka kebebasan pers dan media berada di bawah aturan Orde Baru. Lalu kemudian pada era reformasi dan era digital, di mana pada era reformasi ini tahun 1998 membuka pintu bagi kebebasan pers yang lebih besar di Indonesia. Sedangkan di era digital adalah internet dan media sosial telah mengubah landscape media dan membuka suara kepada berbagai pihak, maka daring dan situs berita independen berkembang sangat pesat. Lalu selanjutnya kelompok menjelaskan tentang beberapa regulasi pers di Indonesia. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Lalu yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran. Lalu yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI. Lalu yang terakhir ada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI. Selanjutnya menjelaskan tentang peran regulasi dalam menjaga kebebasan pers. Yang pertama mengatur batas-batas hukum, yang kedua perlindungan hak privasi, yang ketiga ketertiban dan keamanan, dan yang keempat adalah pemberian sanksi. Setelah kelompok 2 menjelaskan tentang sejarah jurnalisme di dunia dan Indonesia, selanjutnya kelompok 2 menjelaskan tentang kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik adalah seperangkat prinsip dan aturan yang mengatur perilaku dan praktik wartawan dalam mengumpulkan, mengedit, dan menyiapkan berita.
Sebagai kode perilaku, acuan ini memberi batasan kepada baik buruknya dan boleh tidaknya sesuatu dilakukan dalam proses peliputan, serta pemuatan dalam kode etik jurnalistik kepribadian wartawan Indonesia berisi 11 pasal dan penafsiran. Di antara 11 pasal itu adalah pertama, pasal 1 yaitu wartawan Indonesia harus mampu bersikap mandiri, memperoleh berita akurat, seimbang, dan tidak ada niatan buruk. Pasal yang kedua adalah wartawan Indonesia harus menggunakan cara profesional ketika mengemban tugas jurnalistik. Lalu pasal yang ketiga adalah wartawan Indonesia harus menguji informasi, menyajikan berita seimbang. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum.